Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi Iya, alhamdulillah ada juga yang berani ngambil resiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta. Lalu terang-terangan memanggil anaknya, sembunyi-sembunyi berbicara, apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Apakah ini akhirnya apa? Aku mengalah anakku, aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan, bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya, adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Saya kira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada, dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. ya Bang Suma. Itulah, cuman itu aja satu-satunya menghadapi Iya. keluarga itu. Termasuk Dinda Nora juga, kalau nggak salah beliau tadinya orang tuanya melawan, tapi kalau nggak salah orang tuanya justru mulai mualaf. Iya, ya. Tapi berat mungkin ya di Grace. Iya, Bang Suma. berat. Iya, betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya, dia pemimpinnya di tokohnya bagian gereja gitu kan, jadi aduh, berat dari Itu masih mending, Mbak. Kalau jemaat biasa gitu. itu masih Iya. mending, Mbak. Kalau pendeta Ujian. yang mualaf gimana? Kalau pendeta yang mualaf, Betul. lebih tanda tanya besar jemaat. Iya. Ya udah, cukup sampai di sinilah Bang Zuma. enggak dulu, Mbak Grace. Mbak Grace, intinya adalah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Ya, Islam itu hanya disampaikan. Orang yang berakal ya menerima. Orang yang tidak mau menerima berarti bukan berarti tidak berakal, tapi sombong kadang-kadang begitu. Terus ya Mbak tadi mengatakan risikonya berat. Ya memang banyak, tapi tadinya benci menjadi cinta, banyak kok yang kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati seseorang. Jadi segera, hidup ini cuma sekali. Semoga Mbak Grace mendapat hidayah. Itu doa kami. amin. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat ilmunya, pencerahannya dari tadi apa ya sampai sekarang, sampai pada bosan noten juga yang dari bawah. Yang lain-lainnya juga dapat bosan, banyak kali pertanyaannya tapi nggak mualaf nggak syahadat gitu kan. Anda bisa, entar dulu Mbak Grace. Mbak Grace, Anda mau mendengarkan kisah adik Peri yang pakai nama saya juga nih, sahabat Andis Lebes nih. Beliau juga mualaf, bagaimana kisahnya waktu dia memeluk Islam. Ketabok sama orang tuanya apa seperti apa? Silakan kalau mau berbagi sama Grace Per. Iya. Ya Kak Grace, salam kenal Kak Grace. Iya, sebenarnya yang disampaikan Bang Andi tadi benar Kak Grace, bahwasanya kan kita hidup itu kan satu kali. Jadi itu ketika kita meninggal kan kita sudah nggak punya kesempatan untuk mengambil hidayah. Kecil suaranya. Oh iya, ini dengar nggak Kak Grace ya? Jauh. Jadi itu gini Kak Grace, bahkan Al-Quran itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal itu melainkan dalam keadaan Islam.
Kurang kecil. Ketika kita masih, nah, ketika aku kan dulu dari Katolik Kak Grace, aku dari Katolik, kebetulan aku tuh sekolah frater di NTT, Seminari Hokeng. Cuman ketika aku memeluk Islam, itu aku tuh diusir sama keluarga Kak Grace, diusir, aku lari ke Jakarta dan lebih memilih hidup itu untuk sendiri. Nah, memang ujian itu berat Kak Grace, ujian memang itu berat, tetapi ujian itu bukan berarti Allah itu benci sama kita. Tapi Allah itu sayang. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah kata Allah, La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha maktasabat, walaiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu karena Allah ingin lihat sampai di mana kecintaan kita kepada Allah gitu. Bahkan saya sendiri diusir Kak Grace, diusir, sehingga saya tuh waktu itu pertama kali saya datang ke Jakarta, itu saya memilih gelas gitu, saya pilihin gelas-gelas di jalanan, botol-botol di jalanan. Untuk apa? Untuk saya itu keberlangsungan kehidupan saya. Nah, dari situ pada intinya tuh kita jangan putus asa gitu loh untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kata Allah mengatakan, Ala inna nasrullah qarib. Allah itu, pertolongan Allah itu sangatlah dekat, janganlah kita putus asa gitu. Nah, kebetulan tadi kan Bang Handi juga mengatakan bahwasanya selagi kita masih hidup gitu Kak Grace, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi ketika kita turun dari Komal sini, di mana kita kan Bang Zuma tadi sudah menyampaikan sekian, hampir 1 jam gitu, dan kita nggak tahu. Karena apa? Karena kata Allah dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati Kak Grace. Dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Nah, mumpung kita masih hidup itu Kak Grace, mumpung kita masih Allah kasih kita nafas. Jadi pesan saya adalah intinya jangan pernah kita takut Kak Grace ketika kita memutuskan dan kita sudah mendapatkan hidayah itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meninggal, kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat kedua, Rabbama ya wadul lazina kafaru law kanu muslimin. Ketika kita meninggal, nanti kita akan menyesal. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyesal ketika dia meninggal tapi dia belum memilih daripada Islam itu sendiri. Itu Kak Gis, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jadi kebetulan tadi Bang Zuma juga sudah menyampaikan panjang lebar dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Intinya coba kita pikirkan itu baik-baik. Itu saja mungkin Kak Gis. Oke. Surat Peri kurang jelas. Betul saya punya coba. Ya udah sekarang itu. Dengan Mbak Nora lagi deh. Mbak Nora berkisah. Bisa. Mbak Nora bangun. Mbak Nora. Udah enggak ada. Mbak Nora. Atau Kang Dito juga mualaf. Kang Dito silakan. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum Gurunda. Semuanya saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Grace tadi menyimak. Ini sudah mengimani kebenaran Allah Azza wa Jalla. Namun masih ada ketakutan menghadapi nanti kalau masuk Islam ini kenapa gitu ya. Kalau saya saat ini posisi orang tua ya, mama masih Katolik, adik juga masih Katolik. 25 tahun saya sebagai muslim dan dekat dengan paman yang waktu itu mengajari saya tentang Islam. Dan alhamdulillah keilmuan saya berdasar dari perbandingan agama, memperdalam ilmu-ilmu Islam dan tidak meninggalkan kristologi terkait perbandingan agama tadi yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma. Masya Allah, saya dari awal tadi kajian ma'rifat itu ya, bagaimana Allah itu sedekat daripada urat nadi kita gitu kan. Dalam hati saya itu hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Namun poinnya adalah bagaimana ingat iblis itu tidak akan berhenti-berhentinya menggoda kita manusia
Itu poinnya. Saat ini mungkin karena banyak cahaya kebenaran Islam, Saudari Grace paham. Ini semuanya daging semua, ilmunya ilmu rohani semua. Bukan dari akal-akalan, tetapi ini dari dalil. Bahwa Al-Quranul Karim dari Allah yang maha mengetahui. Segala kisah tadi itu, Masya Allah. Dari mana kita orang Islam, bahkan Nabi Muhammad itu tahu di zaman sebelumnya. Ini kebenaran Al-Quran. Nah, kalau poinnya di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan dari awal sampai akhir adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad mengajarkan tauhid juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hak itu kebenaran. Kalau batil, ya pasti yang memprakarsai adalah setan atau iblis. Kapan setan atau iblis itu menggoda manusia? Pada saat manusia itu lalai. Contoh, kelalaian manusia. Nguap sudah berapa kali? Nguap yang udah kerasa ngantuk nguap. Itu setan bisa masuk. Jadi kalau sudah kebenaran sudah ada tentang takut selain Allah, itu juga masih syirik. Apalagi kalau takut sama orang tua yang sudah jelas orang tua itu tersesat, ya. Itu nanti di akhirat nanti ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu kisah dengan saudara Bani Israel. Hanya karena lisannya dia mengantarkan dia ke neraka. Ini sahih. Contoh, ada kisah yang saya mau bahas. Ada orang yang sangat kaya raya, beriman, Islam. Hanya karena lisannya mengatakan takut selain Allah, itu dia diletakkan di neraka. Nah, ceritanya mungkin agak sedikit sambil bergurau ya. Karena ternyata manusia ini, orang ini ya, fulan ini kaya raya, rajin sedekah, hartanya mungkin 7 turunan gak akan habis. Istrinya 1, anaknya banyak. Begitu meninggal, sudah pasti husnul khotimah. Pada saat ditanya oleh malaikat, marrobuka, manabiyuka, mandinuka, lolos semua. Pada saat sudah ditetapkan mau untuk ini calon surga, ditanya lagi sama malaikat. Ya fulan, kenapa kau sudah kaya pahalamu banyak, sedekahmu banyak. Terus ditanya lagi, kenapa istrimu 1? Ya malaikat, saya takut sama istri saya. Sini dulu. Minggir dulu. Ini kamu harus dibersihkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, Saudara Grace, kalau kita masih takut kepada makhluk, ya, maka keimanan kita kepada La ilaha illallah itu masih dipertimbangkan. Itu saja dari saya, Bang Handi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman ya, beberapa kisah yang diberikan oleh teman-teman kita yang convert, yang tadinya seorang Kristen dan sekarang telah kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang Muslim. Dan Kak Grace masih monitor, Kak? Halo Kak Grace? Wah, sampai ketiduran Kang Dito, Kak Grace-nya. Agak berat. Itu ada. Ceritain mualaf abang lah. Masya Allah. Mualaf cerdas Bang Alvi ini. Masya Allah. Bukan. Alfi bukan seorang mualaf, Alfi disclaimer dulu. Tapi Kak Grace, yang harus Kak Grace ketahui ya. Jaringan. Iya, yang harus Kak Grace ketahui juga ya. Apa yang Kak Grace pertanyakan malam ini. Jaringannya, Kak. Jaringan. Justru menjadi wawasan, menjadi tambahan ilmu kepada kami semua, menjadi wawasan yang baru kepada kami semua, menjadi pengetahuan yang baru untuk kami semua, Kak Grace. Dan Alfi hanya ingin memperkuat narasi saudara-saudara Alfi yang tadi, bahwasannya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Terlepas daripada itu, kami hanya menyiarkan tetap pada batasan la ikraha fid din,
Tiada paksaan dalam Islam dan terkait hal-hal apa yang akan menyulitkan. Allah berfirman pada surah ke-94, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulangnya bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan enggak? Apapun itu, segala nikmat telah diberikan oleh Allah, terlepas dari apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Selagi hamba-hambanya itu bersandar mengharapkan kepada keridhaan Allah, insya Allah segala macam masalah keberatan yang dipukul oleh pundak hamba-hambanya Allah permudahkan dengan semudah-mudahnya. Itu aja dari Alfi itu. Silakan. Amin. Kak Grace. Saya pernah diskusi sama teman-teman Kristen ya. Beliau 2 hari mualaf dia. Cuma beberapa kalimat begini bunyinya. Sang pencipta itu, atau kalau kami di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan hambanya untuk mencintai semua para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan seluruh syariatnya. Manakala ada orang percaya, mengutuk nabi, menista nabi, terus kemudian yang berhubungan dengan nista-nista itu tidak mengakui pula para nabi, ini ya, dengerin baik-baik, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi lepaskanlah itu Mbak Grace. Jangan sampai menista, mengutuk apalagi satu nabi saja. Itu Mbak Grace. Semoga tercerahkan. Makasih. Iya. Iya Terima benar. kasih buat Kak Grace. teman-teman semuanya atas Grace. pencerahannya. Izin ya Oh, Kak iya, Grace. Pak. Jadi tuh yang dikatakan Bang Handi tuh gini Kak Grace. Ada dalam surah Ali Imran di ayat ke-31 kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau dalam ilmu itu ya Mbak Grace ya. Mudah-mudahan Mbak Grace malam ini membuka akal, jangan sampai percaya bahwa ada manusia yang diutus ke muka bumi, kemudian mati disalib menebus dosa. Ini dimintai pertanggungjawaban nanti. Itu Mbak Grace. Siap Bang Andi. Ya, satu lagi kalau nguap ya, ngantuk ditutup ya, mulutnya ditutup supaya setan tidak masuk lagi tuh. Bahaya itu. Ada. Fala yatadabbarun. Mbak Grace masih percaya nggak sih ada penembusan dosa dengan cara yang iman Mbak yang Anda percaya sekarang? Masih percaya nggak Mbak Grace? Percaya nggak percaya masih Apa? Gua nggak dengar. Apa Pi? masih Percaya nggak percaya katanya. Hmm. 100% percaya, 100% tidak Gini gitu. loh, lebih bagusan mana? Langsung meminta ampun kepada Sang Pencipta atau melalui tumbal, pakai tumbal, atau melalui media? langsung sama penciptanya lah. Langsung Pi. Mantap. Bang Juma tadi udah menerangkan banyak. Kalau ada seorang tadinya bukan Islam terus memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kembali lahir seperti bayi. Dan semua amal-amal kebaikannya itu terbawa. Begitu tadi kesimpulan dari Bang Juma. Tapi kesimpulannya juga kami di sini tidak ada memaksa orang memeluk Islam ya. Kami hanya menyampaikan. Itu sih dari saya. Oh, tapi berarti kalau selama amal baik kita ini masih belum syahadat itu emang terbawa. Kalau belum syahadat. Amal Zong. yang dari selama Kristen itu emang ke bawah nggak? Allah balas di dunia Kak.
Enggak. Si pertanyaannya kok nggak ada kecil sih suaranya. Iya, amal baiknya itu akan dibalas Allah langsung di atas dunia, Kak. Tetapi untuk permasalahan akhirat, Allah alam bisawab. Ya, kita sebut saja zong gitu loh. Ya, kita Zong, sia-sia. Oh, Jadi kita berani bilang sia-sia, kenapa? Karena memang kalau harus menyebut simbolnya inilah ya. iya, menjadi non muslim itu disebut juga dengan kafir. Iya. Ya, tanda-tandanya ya seperti itu. Poinnya, kalau sudah mendapatkan hidayah itu bukan dari kami semua, bukan dari Bang Zuma, bukan dari saya atau yang lain, tapi dengan qadarullah, takdir Allah. Yang saat ini tuh kita berbicara tentang takdir, gimana Kak Grace itu masuk ke sini, kemudian mencari ilmu. Tetapi karena energi atau Allah memilih nih, ya ternyata kan akhirnya Grace mengakui juga bahwa ya ini Allah yang benar, bukan yang manusia tadi kan gitu ya. Mm-mm. Itu aja. Baik, sebelum Grace pamit, Bang Juma masih ada nggak? Masih mau tanya satu lagi. Paman, masih ada Paman? Tidur kali. Tanya aja Mbak, tanya aja. Enggak, Grace mau nanya sama Bang Juma. Tanya aja Bang nanti. Zuma. Tanya aja Mbak, nanti saya sampaikan. Dan bisa dijawab kok sama Kang Dito, sama kita semua di sini. Di sini juga ada mualaf nih, Bang Jul nih, Hafiz Ultra. Silakan Mbak nanya aja, nggak apa-apa. Bukan mualaf Bang Andi, saya Fandi Bang Andi. Ini Andi. ini. Kirain juga. Biar biasa di follow akun Apis Ultra. Sama ini ada satu yang promosikan izin Bang Andi. 1 menit aja, 2 menit lah, 1 menit aja. Nih, teman-teman bantu di subscribe ya channel YouTube De Olan channel ya. Nih. Nanti teman-teman klik di Olan channel. Di subscribe ya. Videonya ada 3. Belum bisa lagi kayaknya. Ya belum bisa. Ya Tolong disabari bantu teman-teman. di subscribe dulu ya teman-teman ya. Sudah 65 subscribe. Tadi 40, sekarang 65. Tolong bantu di follow nih. Kak D sama Olan Mu'alaf. Nih, D Olan channel namanya teman-teman. Sambil di follow juga akun saya ya. Akun Apis Ultra ini. Ini ya teman-teman ya. Sekalian. Bantu di subscribe channelnya. Oke, gitu aja Bang Andi mungkin. Oke. Di-subscribe ya teman-teman. Nah, Teman-teman bantu follow akunku ya biar 10.000 pertama juga. Telepon Olan dulu, telepon Olan suruh naik sini. Ngobrol sama Grace. hidup Gloria. Adik kakak. Maaf Bang. Grace mau izin pamit. Ya, sebelum pamit tadi satu pertanyaan apa? Biar nanti insya Allah kita sampaikan ke Gurunda. Skip aja Bang. Oh, Nanti skip. Grace- Baik. Iya. Baik. Pengen ngomongnya sama Bang Juma aja. Insya Allah. Ya. Siap. Sebelum Ya, pamit Grace Mbak izin pamit. Mbak Grace masih percaya nggak sih kalau Yesus itu Tuhan? Kalau mau statusnya masih seperti ini, gimana ya bilangnya ya? Ya masih tetap seperti yang Grace kemarin bilangnya itu. Kemarin tadi 50-50 masih gitu. Tapi untuk percaya sepenuhnya enggak. Kan Itu namanya istilahnya iman. Itu namanya tadi Bang itu Juma na- tadi. itu namanya iman udah terguncang, Pak. Ayo. Ya tadi karena kata Bang Juma itu yang ngeyakinin Grace itu ya, dia cuma utusan. Islam pun memuliakan Isa gitu. Jadi dia cuma seorang utusan. Kalau seperti itu Grace percaya. Iya, betul. Kalau saya masuk ini Bang Handi ya,
pemahaman keilmuan tentang Yesus itu kapan masuk di Indonesia. Kemudian yang digantikan nama Yesus itu nama siapa. Jadi mau tidak mau memang faktanya adalah nama Isa Al-Masih. Isa alaihissalam. Itu poinnya. Dan kekristenan yang dulu, mereka juga meyakini Nabi Isa alaihissalam itu yang dituhankan. Dari situ kami Islam, ya, Nabi kami kok dituhankan. Kan begitu ya. Jadi jangan dibulatkan lagi, jangan dibungkusin lagi bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Tetapi di keseluruhan Bible tadi udah Gurunda Bang Zuma udah menyampaikan. Ada Nabi Isa alaihissalam yang lain. Yesus yang lain. Kami orang-orang mu'alaf meyakini bahwa kami yang ternyata juga memuliakan Nabi Isa. Tidak meninggalkan Nabi Isa. Tidak komplit iman kita kalau tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Ya, supaya menggenapkan dari 50 sudah jadi 75, sisa 5% adalah orang tua. Insya Allah doa kami semua untuk saudari Grace, ya, tetap teguh dengan yang tadi disampaikan. Allahu Akbar. Kang Dito izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini yang disampaikan teman-teman, semoga Kak Grace dapat mendapat hikmahnya, apalagi tadi yang disampaikan oleh gurunda kami, Bang Zuma, begitu dahsyatnya. Jadi gini Kak Grace, umat Islam sama sekali tidak menafikan Yesus. Tetapi umat Islam, Kak Grace, pahami baik-baik, memposisikan Yesus selayaknya dia diposisikan. Jadi ketika Yesus sendiri berkata bahwa dia hanyalah utusan yang diutus oleh Allah kepada domba-domba daripada Israel, Matius 15 ayat 24 Kak Grace, kita menganggap hal itu demikian. Gini Kak Grace, tidak lengkap iman seorang muslim kalau dia tidak mempercayai Yesus itu telah ada dan telah berbuat kebajikan kepada Bani Israel. Tidak lengkap. Bahkan di dalam Islam dia menspesialkan Yesus, yang mana pembuktiannya dia membuatkan satu surat yang mana surat itu adalah surat ibunya Yesus, surat Maryam. Bahkan Kak Grace, nama ibu Nabi Muhammad saja pun tidak pernah diberi kespesialan di dalam Al-Quran, yakni tidak pernah dikasih surat. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan Kak Grace cek, nggak ada di dalam keimanan Kristen, di dalam gospel, yang mana ada gospel khusus daripada Maryam. Sedangkan kita ada. Kita percaya Kak Grace, Yesus dapat menyembuhkan orang kusta dengan mujizat Tuhan. Yesus dapat menghidupkan orang mati seperti yang dia lakukan kepada Lazarus dengan kuasa Tuhan. Yesus dapat mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Seluruh umat Islam di sini sepakat sekata bahwa itu benar-benar dilakukan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dan itu Kak Grace dikonfirmasi oleh Petrus ketika dia khotbah di hari Pentakosta. Ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 bahwa segala hal yang dilakukan Yesus, Allah menunjukkan kepada kita, itu loh mukjizat Yesus yang dilakukan oleh Allah melalui perantara dia. Jadi posisi Islam sama Kristen yang benar-benar Kristen ini harusnya berdiri sama. Karena Allah Kak Grace dalam surat Ali Imran bilang, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakan kepada Kak Grace yang kami anggap bahwa dia adalah ahli kitab, bahwa aku dan Kak Grace tidak ada perselisihan antara kita berdua, bahwa kita tidak menyembah melainkan menyembah Allah saja. Jadi kami bisa menganggap ketika Kristen disebut sebagai pengikut Kristus, kita lebih Kristen daripada Kak Grace sendiri. Karena apa? Secara bahasa Kristen adalah pengikut Kristus.
Coba ajaran Kristus mana, ajaran Al-Masih mana yang tidak kita ikuti? Al-Masih di dalam Matius 4 ayat 10 menyuruh menyembah Allah. Kita Muslim, Goldian, Bang Zuma, Alvin dan teman-teman sebagainya juga menyembah Allah yang diutus Yesus. Yesus menyuruh bersunat seperti ketika Yesus dinarasikan dia disunat hari ke-7. Setiap Muslim, Kak Grace, ketika sudah waktunya dia disunat semua. Sedangkan Kristen rata-rata tidak pernah disunat. Jadi siapa yang lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri? Lalu selanjutnya, Yesus bilang di dalam Matius 7 bahwa selama langit dan bumi ini lenyap, satu titik iota di hukum Taurat tidak akan hilang selama langit di bumi ini lenyap. Kata hukum Taurat, jangan makan babi, kamu akan dimusnahkan. Kita Muslim tidak makan babi, sedangkan Kristen mayoritas itu makan babi. Jadi yang jadi pertanyaan, siapa sih yang lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri? Jika Kristen diartikan sebagai pengikut Kristus. Kira-kira gitu kan, guys? Boleh kita sapa dulu nih, ada tamu nih. Dugong. Halo Dugong, panggilan kedua. Enak kali nama dia, Dugong. Ngeri kali namanya Dugong. Dugong, panggilan ketiga. Oke, nggak ada suara. Saya turunkan ya Dugong ya. Kak Apriana. Kak Apriana, panggilan kedua. Kak Apriana, panggilan ketiga. Oh, kalau naik jangan jadi berhala, oke? Ya, silakan Kak Grace. Kita kasih dulu Kak Grace yang menanggapi ya. Ini ngantuk Kak Grace ini. Cerdas, jadi moderator yang bijaksana. Dugong itu di bahasa Sundanya bagong. Nek kan Bang Jibril akun private, nggak bisa moderator naikin, cuman host yang bisa. Ya gimana Kak Grace? Iya, Ada lagi? Nggak ada lagi Bang Alfi. Sudah banyak yang disampaikan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman Kristen di bawah yang kalian sekiranya memiliki pertanyaan yang sama seperti Kak Grace tadi, dan adanya Kak Grace telah mewakili kalian semua mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terbesit di dalam hati kalian dan sekarang diwakili oleh Kak Grace, ya kalian harus mengucapkan terima kasih ke Kak Grace dan berterima kasih juga kepada narasumber muslim kita yang telah menjawabnya dengan tuntas dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya teman-teman ya. Jangan kalian lupa tap-tap layar, follow narasumber yang ada di atas. Dan ini siapa sih? Mau sekali Bang Tony. Bang Tony, panggilan kedua. Bang Tony, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Oke. Bawa aja Bang, berisi. Ya, gitu ya. Bang Alfi, Bang Andi, Kang Dito, Bang Goldian, Bang Zuma, izin pamit ya. Makasih buat hari ini atas pencerahannya, ilmu-ilmunya banyak masukan. Mau tidur Kak? Apa? Kemana Sahur dulu. Sahur dulu, jangan tidur dulu. Udah ngantuk, ada dari tadi. Oh iya, ya udah Kak Grace, selamat malam, selamat istirahat, selamat mencari kebenaran. Siap, terima kasih. Semoga Allah menjamah Kak Grace dalam hidupnya. Amin. Tadi Alfi kalau nggak salah dengar Kak Grace susah naik komal ya kalau ada Bang Zuma ya. Ntar insya Allah di mana komal-komal Alfi yang moderator, kalau Kak Grace yang request Alfi bantu naikin deh. Itu janji Alfi, pegang ya. Oke. Siap, aman. Siap. Thank you Kak Grace. Selamat istirahat. See you. Semoga kita sholat Id bareng ya. Baik. Ya, di sini ada Bayam. Halo Bayam. Bang Bayan. Bang Bayam, udah ada nih. Namanya tuh Bayan kali, gitu lah, Bayan kali. Assalamualaikum.
Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah pencet, Bang. Iya Bang. Terima kasih Bang. Salam Di bawah ya, sehat Bang, ya. selalu semua buat ustadz-ustadzku. Waalaikumsalam. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Bayan. Alfi boleh nanya nggak Bang Bayan? Ya, Bang. Menurut Abang, hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini sangat berkontribusi enggak dan sangat Bang Bayan dukung enggak kehadirannya di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau buat saya pribadi, mungkin dari Lampung, Bang, saya sangat mengapresiasikan untuk apologet kita ini untuk mensiarkan agama Islam tentunya. Harapan kami, harapan saya ya tetap berjuang terus. Insya Allah. Iya gitu Bang. Hampir setiap ini saya ikutin terus Abang Jumah, terutama buat Bang Handi, buat Bang Dito, semuanya tanpa terkecuali, dari Bunda Mila, Bang Ustadz Arif Tata, semuanya semoga selalu dalam naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya gitu saja ya Bang ya, saya nyimak di bawah aja. Ya, makasih ya Pak Bayan ya atas apresiasinya. Alhamdulillah ya. Doa yang sama untuk Bapak dan rekan-rekan lainnya Pak. Doa yang sama untuk Bapak dan keluarga, doa yang sama untuk Bapak dan tetangga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Pak, kita boleh kosongkan kursi lagi? Izin Pak ya. Monggo ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Dede. Halo. Bang Dede, bukan Bang Im. Bang Dede. Oh nggak ada. Ya udah sekarang Bang Im. Halo Bang Im. Halo. Oten atau Kristen Bang? Islam ini mau ada yang ditanya. Oh Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya apa Bang? Ini soal bulan puasa ini. Gimana ya kalau sama siapa ya? Nanyanya sama Bang Andi ya Bang? Bebas Bang, nanya aja Bang. Nanti siapa yang bisa jawab dijawab. Oke. Ini seumpama kalau kita nggak puasa tapi sholat 5 waktu, itu hukumnya gimana ya? Ya nggak bisa lah Bang, kan dua-duanya fardu kifayah, dua-duanya wajib hukumnya. Ya salah satu ditinggal ya Abang nanggung dosanya lah Abang. Oh ya gitu ya. Abang mah kadang-kadang pertanyaannya banyak ya. Ini kan kita kan fardu wajib. Wah, fardu kifayah lah, fardu wajib ya. Oke. Cuman itu aja Bang mau nanyanya, soalnya kan kalau sholat kan dimanapun letak kan kita bisa tuh, tapi kalau namanya puasa kan kita membutuhkan sahur, agak gitu Bang. Tapi emang sahur susah Bang, kan sahur tinggal makan. Enggak, kita kan di hutan sama ini. Masa kita makan sekarang di hutan Bang? Abang sekarang di hutan? Iya di kebun. Mantap Bang, di hutan sekarang udah ada jaringan ya? Iya ada sih. Assalamualaikum. Bentar Bang Walid, waalaikumsalam Bang. Izin dulu Bang ya, jangan dipotong dulu Bang. Enggak gini Bang, itu batalnya udah dari awal atau gimana Bang? Enggak, kita kan ada juga sholat puasanya waktu 5 hari ke belakang tadi kita kan puasa. Nah setelah 5 hari ke depan ini kita kan nggak puasa lagi, nggak gitu. Karena kan kita di hutan ada kebutuhan lain, maksudnya kayak gitu. Gini aja Bang Im, kalau Alfi ya. Ini sebenarnya Alfi malas mikirin masalah, lebih baik solusi. Ntar setelah lewatnya Ramadan, masuk Syawal, ntar Syawal ke depannya, bulan Syawal dan terusnya gitu. Diganti Bang ya yang bolong-bolong itu Bang. Di kodok. Di kodok. Ntar Abang hitung aja di tanggal-tanggal berapa. Ntar kan ketahuan tuh di tanggal-tanggal berapa Bang nggak puasa. Ntar ketahuan berapa hari Abang nggak puasa. Setelah Lebaran
itu diganti tuh Bang. Masih ada setahun ke depan tuh Bang, menjelang Ramadan yang akan datang. Oke Bang? Oh iya. Berarti kita punya hutang lah intinya ya. Sama seperti halnya sholat Bang gitu. Sholat pun kalau misalnya kita ketinggalan nggak apa-apa juga di jamaah taksir. Kita hidup tuh harus realistis Bang. Jangan mikirkan masalahnya, tapi pikirkan solusinya. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Cuman kadang-kadang penganutnya aja yang memperibet. Mudah kok Islam itu. Contoh, benar, kita disuruh sholat nih, tapi kita ada nih beberapa orang yang mendapatkan penyakit lumpuh, nggak bisa berdiri, bisa dengan baring. Benar itu Bang. Nggak ada yang ribet di Islam tuh kok. Yang penting, benar. Abang ingat aja yang bolongin berapa, ntar di kodo ya, oke? Ya, oke. Mantap Bang. Okay. Semangat di hutan Bang. Oke, ini di kebun kita. Maklum banyak nyakri ini. Itu masuk Abang fardu ain itu, Bang Aim. Iya, fardu ain. Iya. Tapi insya Allah lah, Allah ridho itu kalau diganti. Oke. Tapi jangan disengaja nggak puasa lah. Nggak ada orang berpuasa mati kok. Iya Bang. Iya, ini kan kita kan maksudnya kayak gini. Kita kan di kebun ini kan makannya ya itu tadi apa namanya tuh kadang-kadangnya kan nggak masak kayak gitu Bang. Makannya seadanya kayak gini. Ya kembali lah Bang, jangan kerja di kebun dulu selama bulan suci. Gimana sih Abang ini? Aduh. Lalu ekonomi. Jangan mentingin hidup di dunia ini sementara daripada perintah Tuhan yang Anda langgar. Iya benar Bang. Ya itu aja ya Bang ya. Assalamualaikum semuanya. Saya izin turun. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Im ya, semangat. Oke. Alfizin turunkan. Waalaikumsalam. Halo Sarang Walet. Sarang Walet. Bang Walet. Jibril naik dong Bang Jibril. Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau diajak baku hantam di atas? Tidak Bang, saya cuma hanya memberi apresiasi aja ke Bang Juma, yang selalu menyiarkan akidah-akidah Islam. Saya sangat berterima kasih Bang. Itu aja sih Bang yang saya sampaikan Bang. Bang Zumanya lagi buat kopi. Semoga semangat terus dan selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semangat. Saya dari Sumedang Bang, Jawa Barat. Ya. Mantap, banyak tahu di sana itu Bang, tahu Sumedang. Iya Bang, pas saya di kota Sumedangnya Bang. Enak itu. Ya. Semoga kepada para apologet Sumedang itu tuh Islam, semoga sehat selalu lah semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya selalu mengikuti siar-siar Bang Juma tuh. Mantap Bang Juma. Yang alhamdulillahnya di Sumedang itu enggak enggak ada kemasukan gereja di Sumedang. Wih, Masya Allah. Iya. Bersih di sana Bang ya? Bersih Bang. Kalau di sini kan fanatik, di sini kalau sama salib-salib itu kan. Iya. Jadi mantap. Di sana kalau di sana ada sarang walet ya Bang? Iya. Pokoknya sehat selalu lah semuanya. Ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang doanya Bang. Iya. Doa yang sama untuk Abang dan keluarga. Amin. Ya, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan ya Bang ya. Ya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yasnifal. Bang Yasnifal panggilan ketiga. Bung Jack Rem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya nih kepada semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Di ini di Banten sudah ada nggak ini apa perwakilannya APP? Udah. Apol Indonesia. Udah. Udah ada. Jabodetabek itu kan Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Tangerang. Iya itu. Iya Jabodetabek. Api saya kan di Jabodetabek Rangkas. ada. Saya di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kalau masuk di situ bang, masuk Jabodetabek deh. Bang Jibril paham lah yang itu, coba Bang Jibril paham lah yang itu. Paham ya. Sekalian saya mumpung lagi sepi konten, saya mau mengucapkan apresiasi buat apologet internasional. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya apologet. Jadi memberikan pencerahan gitu. Orang bodoh menjadi pintar, orang gelap menjadi terang gitu kan. Pokoknya intinya memberikan edukasi yang baik buat terutama konten ya bukan konten aja sih sebenarnya keseluruhan ini sih manusia gitu. Mungkin yang nyimak juga mungkin ada orang Hindu, ada orang Buddha, bukan konten aja. Orang Islam juga mungkin ada yang paham, ada yang nggak paham, mungkin dia juga teredukasi gitu kan dengan adanya apologet ini. Pokoknya semoga apologet Islam yang ada di Indonesia sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk Bang keluarga Bang. Oke, makasih Bang ya. Turunin aja saya. Iya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih support nih. Terima kasih supportnya Bang. Ya Bang Jibril ini dia seorang mualaf juga ya teman-teman ya, mualaf terfavorit. Gimana Bang Jibril kisahnya tuh Bang Jibril? Masya Allah. Nih kita fokus aja yang kalau naikin kapir-kapir ini. Kalau nggak salah antum, Bang dari antum juga mualaf cerdas nih, mantap. Ayo jadi moderator terus. Alfi mukallaf bukan mualaf. Ya teman-teman, Masya Allah Bang Jibril ini luar biasa juga ya teman-temannya. Pemaparan dakwah beliau, bagaimana beliau menarasikan data-datanya. Kan gitu ya Nathan ya? Langsung aja Nathan, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Bang, izin Bang. Atau Kristen Bang? Saya Muslim Bang, saya dari Aceh Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Bang. Bang. 8 pertanyaan minimal Bang, nggak boleh satu. Ini kan saya mau tanya nih Bang. Ini kan saya memang, saya kan udah sering ngikutin debat-debat Islam sama Kristen di YouTube Bang kan. Cuman kebanyakan saya itu kayak ganjal gitu Bang. Sebelumnya saya ini dari Aceh Bang. Ganjalnya itu gini Bang. Jadi kayak si Edis TV itu kan, itu rata-rata kok lawan debatnya itu kayak tolol gitu Bang statementnya. Nanya konyol bodoh gitu loh Bang. Itu asli orang Islam asli atau gimana itu Bang? Itu saya mau tanya Bang. Sejak kapan si Edis orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, maksudnya lawan debatnya itu Bang. Lawan debatnya itu yang ngaku-ngaku Islam Bang. Oh, kadang-kadang settingan itu. Nah itu yang saya maksudnya ganjal itu di saya itu. Berarti itu settingan Bang ya? Memang settingan. Ya, settingan. Ya nggak usah ditonton Bang, biar nggak sakit hati, itu aja. Iya, kalau saya sih memang insya Allah, alhamdulillah iman saya kuat Bang gitu. Karena amin ya Allah ya Alamin. Oke Bang, makasih banyak informasinya. Kita mau naikin kapir-kapir dulu ya, biar ada edukasi dan ada diskusi ya Bang. Oke Bang. Oke. Yo, yang merasa dirinya kapir pemakan B2 silakan naik. Yuk kita diskusi. Assalamualaikum Pak Ketua Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para guru semua. Siap. Gimana kabar Alfi, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alfi sehat ya, Ustaz ya? Siap. Ya, untuk teman-teman makhluk pemakan ketombe, Homo sapientropus erectus, penyembah Tuhan bertulang belakang yang disebut sebagai Kristen, boleh naik teman-teman. Kalian dikontrak untuk bertanya sepuas-puasnya, silakan.
Kok nggak ada yang request Jangan ya? minta naik dulu ya, yang muslim ya. Ini Herman Sianturi ini muslim apa Kristen ini? Wih, Bang Herman, selamat pagi. Bang Herman. Bang Herman. Woi. Lama. Kesel mau naik ke jelema tapi teu ngomong di luhur. Jeff. Jeff. Aku lagi di luar. Aduh, tiba-tiba Jeff bilang lagi di luar. Kayak mana nih Bang Jibril? Biasanya dia standby terus Bang Jibril. Kok tumben ada Bang Jibril nggak mau naik dia Bang Jibril? Ya, gitulah. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Ikut-ikut dia. Halo, Abi Alif. Abi Alif. Muter ya udah itu. Abi Alif, masih muter ya? Udah. Abi Alif. Selamat pagi. Abi Alif panggilan kedua, selamat pagi. Oke, turun. Gini ya teman-teman ya, yang dihimbau untuk naik itu makhluk Homo sapiens erectus gitu ya. Makhluk yang tidak bersunat, tidak sholat Jumat, pemakan B2. Jadi sekiranya teman-teman masih melaksanakan sholat Jumat dan bersunat, tolong ditahan dulu tombol request ya, tolong teman-teman ya. Jadi Wong Asor 910 ini siapa ini? Wong Asor. Wong Asor panggilan kedua. Ini Wong Asor. tab layarnya dihilangin aja, Bang Andi. Tulisan tab layar dihilangin. Wong Asor panggilan ketiga, digeser aja tuh ke atas tuh Bang Handi. Wong Asor panggilan keempat nggak ada juga. Selamat buka Bang. Nggak ada ya? Cik atuh guys, sekiranya tidak speak di atas, jangan minta naik atuh. Aduh, ngalilir hungkul. Teman-teman muslim yang di bawah bukannya. Dari tadi OT-nya cuma beraninya typing loh. Iya. Kasihan Teman-teman yang di bawah yang merasa seorang muslim yang bersunat sholat Jumat dan mengharamkan B2, ditahan dulu tombol request ya teman-teman ya. Boleh minta tolong kan ya? Ditahan dulu teman-teman. Masih ada hari esok untuk sapa menyapanya. Ya, silakan buat umat-umat belegu penyembah kantong keresek, silakan naik ke atas ya, kita diskusi. Parah kali. Bahaya kali yang di atas ini, kayak ragu-ragu Kristen mau naik kalau udah kayak gini posisinya. Wih. Dua tempat host, satu tempat aja kagak ada dari tadi yang naik OT-nya, apalagi dua tempat. Kosongin aja sekalian. Mungkin mereka itu mau naiknya ganti 2 apa ganti 3 gitu. Ustaz Alif, nggak ada yang terbaru kah dari website penyesat Islam dan Islam itu Ustaz? Barangkali ada informasi dari Ustaz Alif kan? Aku belum sempat lagi, belum ngecek, belum update. Masih update ya website tersebut ya sama aplikasinya. Kalau mereka itu update terus, bayangin aja ngebahas mau puasa, dia sendiri udah sibuk bahas takjil. Ujung-ujungnya ngajak nuhanin anak orang. Pas lagi puasa, bulan Ramadan dia bahas puasa. Katanya di kitab mereka juga ada puasa. Ngajak, padahal kitabnya perjanjian lama bangsa Yahudi. Buktinya otennya nggak puasa. Ujung-ujungnya lagi di bawahnya ngajak nuhanin anak orang. Kayak gitu aja terus. Iya, nggak ada perkembangan. Ini kalau sepak bola pelatihnya Bang Handi formasinya 1-10.
satu itu kipernya Ustadz Alif. Nah, selain itu penyerang aja semua tuh yang 10 tuh. Nah, ini informasi Bang Handi ini. Ini akun Bang Zuma kan yang asli kan ya? Asli. Oke. Tadi gini. Kalau pelatihnya Bang Handi itu. Tadi gini Kang, saya kan baru nyampe nih, habis main bertiga. Ini kok Akang nggak live, nggak buka komal. Terus Ustadz Alif. Gimana nih? Kata saya tadi dicukur Bang Handi di Bali. Oh. Jadi aku iseng-iseng, bisa nggak sih aku buka komal Per? Ajarin caranya ya, si Per ini nih yang kerjaan nih gitu loh. Ya udahlah, malam ini doang gua buka komal deh, pusing, nggak ngerti gua. Bener dah. Lu lagi Kang besok malam Kang. Gampang, bisa muter. Ini ada Ndra. Selamat pagi Ndra. Iya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Muslim, Mbak. Bang Muslim? Iya Muslim. Ada yang mau ditanya sedikit sih Bang. Tanya apa Bang? Ini mengenai orang Kristen sih. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau misalkan kayak disinggol duluan, kayak ditanya duluan tuh mereka tuh selalu jawabnya kayak kenapa sih harus bawa-bawa agama kayak gitu? Mungkin abang-abangnya lebih tahu kan. Ya, Bang Jibril itu yang lebih tahu. Yang penting, yang pasti jangan monolog. Iya, jadi ada satu waktu itu kita sama Bang Handi kita ada ngobrol sama yang namanya siapa namanya Muhammad Hijab, ingat nggak Bang Handi? Waktu ke Jakarta beliau. Iya, dia apologet dari London. Kita sempat bahas sebenarnya yang paling berbahaya dari bukan kristenisasi ya, lebih ke pemurtadan. Itu liberalism atau pemikiran yang open minded, Bang Ndra. Jadi bukan cuma agamanya yang menyerang kita, tapi pola untuk memurtadkan. Pola pikirnya di kepala mereka, selama nggak menyakiti orang, kenapa tidak? Selama tidak menyakiti orang, kenapa tidak? Karena itu sekarang banyak anak-anak muda yang lewat batas. Karena mereka berpikir liberal. Selama gue nggak nyakitin orang, nggak apa-apa. Selama gue nggak, mereka masuknya dari situ. Jadi nggak menyerang akidah doang, tapi justru meremehkan hukum-hukum Islam. Berarti baru ya begitu lemah akhlak kita, begitu lemah iman kita, akan gampang tuh. Jadi di belaga ke barat-baratan, nggak gaul lo, ayo nongkrong di sini, nggak gaul, mau ke barat-baratan, biar ke sini-kesinian, biar ke kini-kinian, open minded, otaknya mau dibuka tapi kececer, Bang. Saking open mindednya sampai kececer otaknya. Itu yang kadang-kadang ya itu yang kalau abang bilang tadi, mereka bilang kenapa sih apa-apa bawa agama? Agama itu dalam konteks definisi itu cara hidup, din, cara hidup, pola hidup, ajaran. Dan semuanya diatur kita. Kita nggak boleh minum ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini di luar nikah dan seterusnya. Tapi mereka mengentengkan itu. Lo apa-apa bawa agama. Lo apa-apa bawa agama. Dibuat cinta sama dunia. Padahal di Al-Quran berkali-kali dibilang dunia ini cuma sebentar. Itu sih Bang. Kalau menurut saya ini saya nggak mau kelihatan, saya nggak mau terlalu nyerang karena nanti dikira monolog gitu Bang. Jadi abang pahami aja lah yang tersiratnya. Yang kayak gue juga pernah nanya duluan sih, mau kayak apa gue yang salah karena nanya duluan atau gimana gitu kan. Ya, udah Bangku. Intinya dibawa merdeka daripada aturan Islam. Itu ya Bang Jibril ya, disuruh merdeka dari aturan Islam. Betul, dilemahkan iman kita, dilemahkan akhlak kita, dibuat rusak. Itu yang tadi saya bilang, saking open mindednya. Open minded nggak apa-apa, tapi kadang-kadang saking open mindednya sampai otak kececer, kan capek. Betul. Bang Jibril itu ada yang kurang tadi. Waktu Brother Hijab datang itu
mestinya diterangkan dong secara jelas bahwa hadis lebih sebagai translator atau penerjemah. Begitu dong. Itu kurang tadi ya. Mantap Lu kalau nggak mau tertib diskusinya gua langsung turunin ya. Lihat ya, gua turunin langsung lu. Apa udah diomelin anak orang. Belum ngomong. Belum ngomong. Halo Petra. Serem. Ya, halo. Petra. Ya, halo. Selamat pagi. Pagi Petra. Langsung bertanya ke Petra. Langsung. Pura-pura baik lu, nggak usah pura-pura baik lu. Lu mau hujat atau mau diskusi? Oke, saya bertanya ya. Ya, langsung. Nah, mana lebih kamu teladani? Kau ngomong pun tantrum, aduh. Jaringan kau betulin dulu lah. Aduh, Mak. Astaga. Jaringan kau merah tuh, aduh. Jaringan kau aja nggak betul, apalagi gaya hidup kau, aduh. Bapak dengerin aja dulu apa sih? Merah jaringannya, nggak jelas suaranya. Mana lebih kamu teladani? Mana lebih kamu teladani? Lu belajar ngomong dulu. Ngomong aja remedial. Mana yang lebih kamu teladani? Muhammad daripada Nabi Isa. Muhammad kan orang berdosa enggak? Tidak. Ayo jawab. Muhammad tidak berdosa. Tidak. Tidak ada. Nabi itu maksum semua. Nabi itu maksum, tidak ada nabi yang berdosa. Mana datanya bahwa Muhammad tidak berdosa? Yang tadi dia bilang maksum. Ini mana sih? Nggak ngerti. Mana datanya? Mana ayatnya? Mana? Buktiin mana datanya Nabi Muhammad berdosa. Lu kan bawa narasi. Kalau Nabi Muhammad berdosa, silakan buktikan. Mbak. Aku juga bahkan bisa buktiin Yesus berdosa. Ayo. Kenapa? Gua juga bisa buktiin Yesus berdosa. Saya bukan tanya Yesus. Saya tanya Isa. Ya kalau ditanya tentang Kristen Isa sama Yesus sama. Siapa bilang sama? Gua. Mana datanya? Paulus bilang mana sama. Datanya Paulus Isa dan Yesus adalah oknum yang sama. Paulus bilang. Mana? Jelaskan dulu mana. Paulus bilang. Kenapa kamu lebih memilih Muhammad daripada Isa? Paulus bilang Nabi Isa sama Nabi Yesus sama. Apa dia tanya kepada Paulus? Apa? Paulus bukan Paulus botak, Paulus yang Vatikan. Bang Handi, feedback suaranya Bang Handi. Apa dia tanya? Ya. Bukan Paulus botak, Paulus Vatikan. Jelaskan dulu, kenapa kamu lebih memilih Muhammad daripada Nabi Isa sebagai teladanmu? Let us update. Jawab. Let us update. Coba gini aja deh. Kalau Yesus ngajarin nggak bagaimana caranya berumah tangga? Ada nggak contoh teladan? Ya dulu kok ke Yesus. Saya bertanya tentang Muhammad mulu. Anda kan tentang nanya, nabimu. kenapa memilih? Kita bukan sedang bahasan memilih, tapi ikuti narasi. Kenapa memilih teladan kepada Muhammad daripada Nabi Isa? Jawab. Kami tidak dijawab, Tat. Kami tidak membela-belakan para nabi. Jawab aja lo, Tat. Silakan, Tat Alid. Kata Handi kan Muhammad nggak berdosa. Apa benar itu Ustadz Al? Tadi udah dibahas itu, para nabi itu maksum anil ma'as, dia terpelihara dari perbuatan. Mana datanya bahwa Muhammad tidak berdosa? Allahu Akbar, diskusi sama orang bertahun-tahun kayak gini. Nggak mau maju dikit apa ngobrolnya? Nggak apa-apa, naikin aja. Nanti kalau bahas masalah berdosanya itu malah justru Yesus sendiri yang berdosa. Yesus yang nanggung dosa, Yesus yang mati terkutuk. Repot lagi nanti. Kenapa nggak mau cerdas hidupnya, diskusinya gitu loh? Bertahun-tahun otaknya jangan disegel terus, kenapa sih? Udah dijawab tadi, Nabi itu ya maksum kan artinya apa? Tidak dibiarkan berbuat dosa. Kan udah dijawab. Datanya katanya mana? Izin abangku. Ya. Ini kalau kita narasi jangan sampai bolong ya kan. Tadi kalau saya bilang Paus dia bilang kalau Nabi Muhammad sama Isa sama. Yesus.
Yesus. Yesus sama Isa sama. Nih, buka nih. Vatikan.va. Ini surat dari siapa nih? Paul 6. Ditulis Oktober 28 1965. Nih, ada poin nomor 3 nih. Poin nomor 3, Paus NT bilang, ini translate nih. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka menghormati dia sebagai seorang nabi. Nah, disamain tuh. Paus nih bilang, dia nyamain Nabi Isa sama Yesus. Itu bos lo tuh, ikutin. Itu aja, abangku. Betul juga kata Goldian, bahwa hanya ada satu perempuan di muka bumi ini melahirkan tanpa seorang ayah atau tanpa hubungan biologis. Begitu ya. Kalau yang dimaksud adalah anaknya Maria itu diberi nama Yunani Yesus, ya sama. Tapi kalau menurut topiknya Bang Juma, selama ini yang keluar dari kubur beda. Harus diberi keterangan juga, Gol, menjelaskan sama mereka. Jangan sampai dia samakan anak Maria ya sama yang keluar dari kubur. Itu, Gol. Betul. Jadi yang keluar dari kubur itu nggak tahu hantu atau apa. Kita umat Islam itu menghormati, memuliakan semua para nabi. Nah, pertanyaannya tadi si Petra itu, mana kamu lebih memuliakan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Ya, Ustaz Alif memang harus menjelaskan ini. Kita jawab, jangan sampai tidak dijawab. Jangan juga saya yang menjawab, saya mendahului nanti. Ustaz Alif, kerjalah sedikit. Silakan edukasi. Ayo, Suster Jeff Colby naik, Suster Jeff. Suster Jeff naik, Suster Jeff, sini. Apa tadi Bang Andi berkaitan dengan para nabi? Iya. Pertanyaannya kan, mana Anda lebih menghormati atau memuliakan Nabi Muhammad kah, Nabi Isa kah? Begitu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan orang yang nggak mau berpikir. Pertama, kita memuliakan Rasulullah sebagai nabi kita yang membimbing kita, kan gitu. Fokusnya adalah bagaimana ikrar dalam syahadat. Tapi ketika kita memuliakan Rasulullah, kita juga diperintahkan memuliakan seluruh para nabi yang lain. Cuman di dalam ajaran Islam, ketika mengikuti ajarannya, itu tidak membeda-bedakan para nabi dan utusan Allah. Itu tidak beda-bedakan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kita itu semua beriman kepada para nabinya, para rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya. La nufariqu baina ahadim rusulih. Tidak ada yang dibeda-bedakan di antara para rasul itu. Dan ketika diyakini sebagai rasul, mereka itu memiliki 4 kriteria itu yang ada pada diri mereka. Pertama, sidik. Mereka itu pasti benar dalam pemaparannya, pengucapannya amanah. Dia itu bisa dipercaya, tidak berbohong. Tabligh, penyampai firman Allah, firman Tuhan, bukan atas karangan sendiri. Fatonah, yaitu cerdas. Itulah para nabi, utusan Allah. Bukan nabi diimani, apalagi didoktrin pelaku dosa, dia berzina. Itu penyesatan yang nyata itu. Kok bisa, masa kalau diyakini nabi bisa berzina, bisa berbuat zina, Tuhan kok bisa salah pilih orang? Kenapa mewahyukan kepada orang yang pelaku berzina? Nggak masuk akal gitu. Ya, itulah dalam Islam, makanya kita mengatakan dan para nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. Tilkar rasul fadolna ba'duhum ba'du, itulah para rasul masing-masing memiliki keutamaan, kelebihannya masing-masing. Mukjizat yang dilakukan juga sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan pada zamannya, seperti itu. Cuman di dalam Islam lah ajarannya yang logis dan memuliakan seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bahas dengan mereka, coba siapa yang sedang memuliakan Yesus? Apakah umat Islam atau teman-teman Kristen? Ketika bahas pembuktian, ternyata yang memuliakannya itu adalah Islam. Teman-teman Kristen wajib mengimani Galatia 3 nomor 13. Sementara umat Islam wajib mengimani surah An-Nisa ayat 158.
Itu bedanya, di Islam memuliakan, begitu. Terima kasih. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, ingin belajar tentang kekristenan, silakan naik ya. Silakan naik ke atas, tapi diskusi yang santun, santai dan berilmu ya. Apalagi pakai data, itu keren banget ya. Dah, teman-teman semuanya jangan lupa di follow juga akun-akun yang ada di atas ya. Silakan, akun saya habis semuanya nih. Itu ya Petra ya udah dijawab ya. Jadi kamu pertanyaan sebenarnya itu, pertanyaanmu itu mengandung mengkotak-kotakkan. Pertanyaanmu tuh mengandung intervensi orang menjawab yang tidak bisa menjawab. Kami di sini tidak bisa diintervensi dengan pertanyaanmu, tapi kita bisa mengedukasi dengan jawaban yang seperti tadi. Jadi di sini orang cerdas, begitu. Itu udah dijawab ya Petra ya. Jawabannya apa? Waduh, nggak punya kuping mendengarkan Ustaz. Mubasir menjawab. Dijawab loh tadi itu. Gini. Bang Jibril, Ustaz Alif disuruh debat sama orang kayak Yesus gini. kan suci. Aduh. Nabi Isa kan suci. Ya, terus kenapa di Kristen Yesus malah terkutuk? Kalau Muhammad berdosa enggak Allah? Bang, kalau di Islam diyakini sebagai anak yang suci, bersih dari dosa, kenapa di Kristen malah diimani sebagai manusia terkutuk? Jawab dulu. Gua jawab Petra, gua jawab. Kalau Isa Nabi suci Muhammad enggak? itu suci, tidak berdosa. Yang kotor dan berdosa itu Paulus yang telah membantai dan menyodomi murid-murid Yesus. Suci. Mana datanya? Udah gua jawab. Udah jawab aja yang baik-baik. Apa Enggak, pertanyaanmu Petra? Ini gini Petra. Mana Ini datanya bahwa Muhammad Petra, itu tidak berdosa? Petra. Coba kamu dengerin saya. Kamu ini orangnya selalu asik nyerang, sibuk nyerang aja. Sementara kamu tahu nggak tahun berapa Yesus lahir? Kok Yesus? Saya bertanya Nabi Isa. Saya tanya ini, iya kamu Isa, Nabi Muhammad sibuk nyerang. Kamu tahu nggak Tuhan kamu lahirnya tahun berapa? Malu ya. Tahun berapa? Loh, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Iya, tanggal lahir dia dilahirkan sama Maria tahun berapa? Tidak masalah. Tuh. Ketika dia Tahun Tuhan kamu aja lahir aja enggak. Kamu nggak tahu. sudah ada. Tapi sibuk nyerang Isa, Nabi Muhammad, Isa, Nabi Muhammad. Jadi memang nggak ada niat belajar gitu loh. Yesus kamu dilahirkan sama Bunda Maria itu tahun berapa Petra? Tapi Yesus sudah ada sebelum. Iya itu dogma. Iya itu dogma, itu keimanan kamu. Tapi faktanya, kamu tahu nggak faktanya tahun berapa Yesus dilahirkan Bunda Maria? Cepat. Memang sibuk nyerang aja. Kalian nih Iwan Villa 2.500 tahun, 2.500 orang di sini bisa ngelihat ya. Dia tahun Tuhannya lahir aja dia nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad begini, Nabi Isa begini. Lihat nggak mentalnya? Sakit jiwa nggak itu? Jadi memang nggak wajib masuk Islam orang-orang seperti itu karena mentalnya nggak ada, otaknya itu terganggu. Betul nggak Ustadz? Itu nggak wajib kan Ustadz? Betul. Syarat di Islam itu berakal. Kedua tidak bersahabat dengan iblis. Petra. Padahal jawabannya udah dijawab loh tadi. Kalau dia punya telinga, dia bisa mendengarkan jawabannya Ustaz Alif loh. Udah dijawab berkali-kali, masih bertanya gitu. Punya kuping dua tuh difungsikan, menyimak, jangan menyimak. Ini naik menyimak, bukan menyimak. Tahun Tuhan loh, tahun Tuhan lahir dia nggak tahu. Padahal cuma di Google aja Google. Segitu bencinya sama ajaran orang lain. Nih. Yang katanya kasih. Pasien kedua Bang Jibril. Pasien selanjutnya. Ting. Halo Anda. Halo, selamat malam. Saya mau Ya. bertanya ya.
Langsung aja Ando, langsung, nggak usah basa-basi. Saya bertanya, tapi kalau Nafsu kita banget lu bertanya. Oke, saya tanya. Kalau kita mengimanin gitu harus pasti ya siapa yang kita imanin. Saya mau bertanya, siapa anak Abraham yang nyaris dikorbankan? Coba disebut dalilnya menurut agama Islam. Tolong dijawab dengan menyebut dalil. Udah, pertanyaannya. Oke, sekarang Anda di-mute dulu. Biasakan menyimak, jangan menyimak. Oke, silakan Mualim. Alif, Bang Jibril. Silakan, Fadol. Siapakah putra dari Nabi Ibrahim yang hendak dikurbankan? Di dalam Islam itu dijelaskan sebagai Nabi Ismail alaihissalam yang hendak dikurbankan, tetapi tidak sampai dikurbankan karena itu ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim. Apakah dia mau taat kepada Tuhannya atau tidak gitu. Jadi seperti itu. Tadi saya minta disebut dalilnya, bukan bernarasi. Apa dasarnya menyebut Ismail gitu loh. Dari soal As-Saffat ayat 102 banyak dalilnya. Coba dibacakan, ada enggak nama Ismail? Ada. Coba saya sebut ayatnya. Disebut ayatnya Ustaz Alif ya. Budak dia kali ya. Tidak ada nama Ismail di Al-Quran. Saya sudah baca dan saya cari. Tidak ada tertulis nama Ismail. Lalu mengapa bisa mengatakan Ismail yang nyaris dikorbankan? Itu maka saya bilang. Saya tanya pakai dalil, bukan bernarasi. Ismail disebut 12 kali dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 127, 136, 140, An-Nisa 163, Maryam 54 dan 55. 12 kali disebut dalam Al-Quran Nabi Ismail. Sebut, bacakan, ada kata Ismail yang nyaris dikorbankan. Ini topik yang nyaris. Tadi Anda pertanyaannya ada nggak Nabi Ismail Al-Quran? Ada. Tidak ada, coba bacakan yang akan dikorbankan adalah Ismail. Jangan. Kamu ini kok bertanya tapi mengintervensi sih? Saya sudah baca dan Anda jangan. Emang kamu bisa baca? Emang kamu bisa baca? Tidak ada. Diam dulu. Emang kamu bisa baca Al-Quran? Oke, baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya Pak Ando, ya. Untuk di sini perbedaannya antara umat Islam dengan orang Kristen yang tidak mau berpikir secara cerdas ketika membaca sebuah firman Tuhan. Jangan memframing Loh, bukan, ini kita lagi pembuktian. Baik, pertama saya bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. Di sini kan kita menentukan level kualitas kita berpikir. Oke. Ya coba, ayo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang anak yang soleh. Ketika dia belum memiliki anak. Anak pertama Nabi Ibrahim itu siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Tentu orang waras akan menjawab itu. Nah, tidak menyebut nama, tapi kita tahu siapa anak pertama dari Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya, Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Diberikan anak tersebut, yaitu Nabi Ismail. Ketika dia mencapai usia dewasa, maka datang ujian kepadanya, yaitu akan diuji bagaimana beliau akan dikorbankan. Nah, beliau anaknya menjawab mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Tapi setelah ujian itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya, maka digantilah dengan seekor domba yang besar. Setelah terjadi peristiwa itu, baru Al-Quran mengabarkan Allah berikan anak kedua yang bernama Ishak. Jadi nama Ishak itu baru lahir setelah peristiwa anak pertama mau dikorbankan. Sekarang orang berpikir siapa anak pertama yang hendak dikorbankan sementara Ishak baru lahir?
Oh, tentu anak pertama itu namanya Ismail. Tanpa langsung menyebut nama, orang Islam, orang berpikir paham. Tapi kalau orang bukan Islam seperti Anda, pasti Anda nggak paham. Contoh saya tanya sama Anda. Udah, boleh saya tanggapin? Boleh saya tanggapin? Diam. Sebentar, pahami coba. Tadi kan sudah saya jelaskan. Anak pertama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Itulah yang hendak dikurbankan. Setelah peristiwa itu baru lahirlah anak yang bernama Ishak. Nah, berdasarkan ayat itu tidak langsung menyebut nama, tapi orang tahu siapa anak pertama Nabi Ibrahim yang hendak dikurbankan. Bang Ando, Anda kan Kristen, pasti Anda nggak paham jawabannya. Coba. Saya mau tanya dalil di mana Anda kok Bener, Kristen itu nggak akan paham dengan penjelasan ayat Al-Quran. Loh, buktinya saya tanya sama Anda, sudah saya jelaskan, Anda nggak akan paham. Tidak langsung menyebut nama, tapi tahu kronologis peristiwa. Nah, itu menunjukkan perbedaan ketika umat Islam diberikan ayat Al-Quran untuk berpikir. Surah Yusuf ayat 2. Nah, Anda tidak mau berpikir. Makanya di sini membedakan antara umat Islam dengan Anda, oknum dari Kristen. Anda tidak paham betul, coba saya tanya. Siapa tadi anak pertama yang hendak dikurbankan? Coba Anda jawab. Silakan buka mic-nya. Ngerti dia menjawab. Maunya yang kedua. Oke. Nah, coba jawab. Tidak ada bahasa anak yang pertama di kitab Taurat. Tidak ada. Itulah ciri-ciri Kristen tuh begitu. Nggak akan paham. Itulah kenapa. Kenapa saya di mute terus? Kenapa? Karena lu botol. Iya. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir. Dijelaskan ayat Al-Qur'annya. Saya mau sampaikan tafsir. Loh, Anda kan Kristen, tidak mau menggunakan akalnya kan? Benar nggak? Itulah pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman seperti Anda. Saya tanya, anak Abraham yang pertama lahir siapa? Tolong Anda jawab. Boleh saya visualkan, Ustaz Alif? Nah, sip, cakep. Jadi ciri-ciri oten itu begini. Oke, saya tanggapin ya. Diam. Saya tanggap. Diam. Ini untuk 2.600 orang yang saya mendengarkan. tanggapin dulu. Ando, sebentar dong. Ini bukan untuk Ando. Kalau untuk Ando, insya Allah dia jadi batu api neraka, nggak ada masalah. Di bawah dulu aja sambil ngedengerin. Ini 2.600 Muslim di bawah ya. Kalau kita buka As-Safaat, ini yang diceritakan oleh Ustadz Alif tadi. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Habis itu dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Berarti dapat anak satu ya. Habis itu dibilang, maka tak kalah anak itu, anak yang mana nih? Ismail. Yang mana ini? Masa lagi ngomongin anak pertama tiba-tiba yang itu ke Ishak? Itunya siapa nih? Jelas ya, ini untuk umat Islam ya. Jelas ya, maka tak kalah. Dia nggak mau, dia mau potong di sini. Harus disebut. Gitu. Sementara di ayat 112-nya Bang Jibril, Isa itu baru lahir di ayat 112-nya. Iya. Mantap. Terusin Mbak Jibril ke bawah. Terusin Mbak Jibril ke bawah edukasinya itu. Bagus itu. Terusin aja. Setelah kejadian, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, aduh, nih kafir satu nggak ada akhlak banget nih. Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di 103-nya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Yang mana, Vi? 112.
Oh, oke. Dan kami beri 112 dia itu- kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Nah, baru yang kedua lahir di sini. Jadi kejadian dulu baru Ishaknya lahir. Enggak, tapi di sini udah jelas. Sebelum kita ke sana, di sini udah jelas. Dia doa, habis itu dikasih, habis itu disuruh anak itu. Ini kita lagi ngomongin siapa emang di sini? Makanya Ismail itu artinya adalah Tuhan mendengarkan. Duh, Oten. Dia tadi mau bawa tafsir, aku tahu mau bawa tafsir mana, tapi itu bukanlah tafsir yang mutawatir. Karena di As-Saffat itu udah jelas gitu bahwa sebelum kelahiran Ishak ada anak yang ingin dikorbankan nih mengikuti mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 136 pun jelas di situ Nabi Ismail alaihissalam itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu Jeff ya, Jeff pasien ketiga. Masya Allah. Alfi Pertanyaannya malah begini, cerdas. Bang Jibril, pertanyaan begini sama Bang Jibril, Ustaz Apis semuanya. Ini Oten Ando tadi ini apa hubungannya mereka ini dengan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakob, Ismail? Apa hubungannya ya Oten dengan itu ya? Para nabi nggak ada loh. Oten Tuhanmu kau Ando beda Tuhan sama mereka yang kau sebut tadi nabi itu. Jadi nggak ada urusan, kamu hanya nyari perkara mempersulit dirimu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan para nabi itu satu pencipta alam semesta. Beda Tuhan lah kau sebagai orang Kristen. Lebih baik kau ambil duniamu saja. Pergilah ke Eropa. Kalau perlu pergilah ke Vatikan. Di sana banyak patung yang bisa kau buat jadi Tuhan. Ando ya, khusus kepada Ando nih. Kau jangan naik di sini. Tapi emang ada bang, ini Nabi Ismail sama Ishak di kitab mereka? Kagak ada, Ishak doang ada di itu. Itu Ada. tanah. Ah itu kitab Yahudi masuk gua. Kalau BB nggak ada. Di kitab mereka mana ada? Kalau Yunani nggak ada. Jadi dia hanya mengambil kitabnya Yahudi, mempersulit dirinya sendiri, seakan-akan itu agamanya bersumber dari sana, padahal kagak. Ando, agamamu itu Ando bersumber dari Barat, bukan bersumber dari kelahirannya Yesua Amasia. Ando, lanjut. Ya, sebagai penutup, teman-teman harus ketahui juga yang disebut sebagai Torah itu ada 3 versinya. Torah Samaritan, ya, Samaritan Torah. Terus Masoretic Text, Torah versi versi Masoret, dan Septuagint yang disebut sebagai Pentateuch. Antara Samaritan Torah sama Torah Masoret itu terjadi perbedaan lokasi di mana Isa itu hendak disembelih gitu. Satu Hamoria, satu lagi Hagrizim, Gunung Moria dan Gunung Gerizim, yang secara notaben di dalam peta jaraknya itu jauh sekali itu. Yang satu di Hebron, satu lagi di Yerusalem. Saya yakin Oten nggak tahu dan nggak akan mau tahu dan nggak perlu tahu hal seperti ini. Yang penting Yesus mati digantung kayu salib nebus dosa itu. Bodoh amat, yang penting ditebus gitu Ustaz ya. Itu ada si Jeb, coba siapa tahu bisa teredukasi dia. Lanjut. Jeb ini Ya. Ustaz. Shalom alaihim. Alaihim salam. Wih, kok lagi di masjid Jeb? Udah malas kau? Iya, aku dekat ini masjid. Berisik ya? Enggak, kami adem dengar ya. Takutnya kau yang berisik. Coba tanya, Pi, kamu terganggu nggak? Kamu dekat dari masjid, Jeb, kau terganggu nggak? Mau jawab jujur atau enggak? Ya jujur aja, nggak apa-apa. Ntar aku kasih solusi. Enggak. Serius, enggak. Lu nggak menista kok kalau lu jawab jujur. Serius. Kalau kamu nggak mau jawab, saya kasih solusi. Ya begitulah. Kalau kamu merasa terganggu, saya tanya balik, duluan mana masjid daripada rumahmu di situ? Coba jawab. Apa? Duluan mana masjid yang ada di sini daripada rumahmu? Seruan. Duluan mana keberadaan masjid daripada rumahmu?
Teman yang 2,6 mudah-mudahan ada yang sama ya. Ada tetangganya si Jeb nih. Suara ngajinya seperti ini nih. Jeb, duluan mana masjid daripada rumahmu? Masjid. Nah, lu yang salah, udah tahu ada masjid, lu beli rumah di situ. Pindah sana. Itu jawabannya, lanjut. Ya mudah-mudahan ada yang dekat nih. Ada yang sama nih mereka nih. 2,6 belum yang di YouTube. Nah, berarti si Jeb di lokasi Anda di situ. Jeb, langsung Jeb, pertanyaan Jeb, langsung Jeb. Gak mau aku muter-muter Jeb. Udah tahu masjid duluan di situ. Terus kamu beli rumah di situ. Tapi kau merasa terganggu. Ya kau yang salah, Jeb. Mestinya kau beli rumah itu di Selat Sunda. Yang dekatnya Krakatau, anak Krakatau di sana. Kan nggak ada rumah di sana. Tapi kan emang rata-rata kalau di kota besar kan ada semua kan? Ada banyak kok tempat yang nggak ada masjidnya di Jakarta ada. Jauh dari masjid ada. Ya lihatlah, Jakarta mahal-mahal coy. Oh, terus kamu sekarang di mana? Ya, maaf Jeff, lo miskin. Iya, maksudnya di Jakarta kan rata-rata mahal. Gimana Jeff? Iya, maaf ya Jeff, lo miskin. Kirain wajib enggak ya terserah. Yang penting punya rumah. Yalah. Langsung Jeb bertanya Jeb. Aku nggak mau kok curhat di sini Jeb. Langsung bertanya Jeb. Siapa ready? Bang Juma ready nggak? Aku nanya Bang Juma aja. Bang Juma kasih istirahat dulu. Alfi, aku mau nanya. Tuhanmu maha tahu nggak? Tuhanmu maha tahu nggak? Ya. Bagaimana dia bisa maha tahu? Itu adalah sifat kemahaan yang melekat pada dirinya. Tuhanmu maha tahu karena punya pengetahuan yang. Oke, biar kita jawab ya. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu? Dengerin ya Jeff. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, Allah sudah tahu bahwa Nabi Adam ini diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi sebelum kejadian, tunggu sebentar dong. Ini menjelaskan, ini membuktikan kalau Allah saya maha tahu. Nanti kita kembaliin. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah ngasih tahu, dia maha tahu. Sebelum kejadian buah, kuldi, sebelum kejadian dibuang ke bumi dan seterusnya, Allah sudah tahu kalau Adam akan menjadi khalifah di bumi. Dia nggak akan selamanya di surga. Nah sekarang dibalik tanya, apakah Tuhan kamu maha tahu? Karena sepertinya tidak. Ada apa namanya, pemberontakan di surga dan seterusnya. Masa Tuhan nggak tahu ada akan ada kayak gitu? Silakan. Tuhanmu maha tahu, betul. Berarti punya pengetahuan yang maha tahu, betul? Udah gue buktiin. Nah sekarang buktiin Tuhan lo maha tahu. Oke. Berarti Tuhanmu itu mempunyai pengetahuan. Udah saya buktiin. Sekarang buktiin Tuhan kamu maha tahu. Iya, bentar dulu. Kalau punya pengetahuan sama seperti ciptaannya punya pengetahuan. Udah saya buktiin. Iya atau enggak? Enggak, saya udah buktiin belum, Jeff? Iya, berarti maha tahu. Sekarang kita bandingkan gimana? Di mana dalilnya Tuhan kamu maha tahu? Silakan buktikan. Ya sabar, gue santai ini sambil ngerokok nih, ngopi. Waduh. Kalau kok di mute, jangan panik lah. Nggak ada. Setan lo bawa dari neraka, gue nggak takut. Ini nggak perlu lomba menang, diskusi siap. Nggak perlu menang ya Allah. Amal lo Jeff. Coba sama malu lah. Kamu mah kalah malu, menang wajar. Kalau Anda menyamakan pengetahuan Allah sama makhluk, gini Jeff ya. Kalau Anda menyamakan sifatnya. Gini, Alfi, aku tanya kamu Alfi, bentar. Diam dulu kau Biar kalian pintar. Waduh, udah mau. Lu di bawah dulu. Kesel gue liat lu. Jadi gini loh. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia
ada akalnya. Nah, itulah akal itu yang membuat kita tahu, tapi kita ini tidak maha tahu. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak mempunyai apa yang kita punyai gitu loh. Karena kita makhluk. Jadi kemahatauan itu Allah lah yang menciptakan pengetahuan itu supaya kita tahu. Makanya Allah Maha tahu. Jeb, kau udah di apa ya namanya dijelaskan oleh Bang Jibril, masih coba udah mau sahur juga. Jeffnya masih ada di bawah enggak? Coba. Naikin lagi Kak. Alfi mau angkat. Coba kalau dia kayaknya mau sok filsafat nih. Coba naikin. Gak apa-apa. Naik lagi Jeff. Naik lagi Jeff. Aku tadi kan. Nah, ayo Jeff. Ayo Jeff, mana lo? Tunggu nanya. Oh, tarik Nggak, lagi kita bayi dalil nakli aja sekarang. Tuh ada yang komen nih, Iwan Villa ya, dengar ya. Ada yang komen debat di room muslim begini, belajar dulu di room profesional Superboy. Bre, kalau debat itu namanya akademis bukan profesional. Profesional itu atlet. Debat profesional. Gimana sih? Lo pikir gue atlet? Botol ya debat profesional. Debat akademis yang ada. Ini kalau di komennya Superboy kayak si Jeb tadi, ini kayak si Ando udah diludahi mukanya. Karena orang itu harus nyambung, harus pakai data kalau di sana. Di sini kita masih maklum dikit lah, kita edukasi dia. Gitu loh. Itu si Bom udah diberakin mukanya kan di sana. Superboy mengatakan Bom kalah telak. Tapi pendukung kalian itu tadi nggak mengaku Bom kalah. Tapi lu suruh ke sono. Gimana sih lu? Ini ya. Ini statement falasi. Dia kalau misalnya mempertanyakan pengetahuan Allah, harusnya dia mempertanyakan pengetahuan Tuhan yang ada di kitabnya dulu. Contoh, Kejadian 18:21 menyatakan, baiklah aku turun untuk melihat. Coba dipertanyakan dulu, ini kalau Tuhan nggak turun emangnya nggak bisa melihat? Lalu, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Dipertanyakan dulu Tuhanmu sendiri, Jeff. Tuhanmu itu pernah di posisi ingin atau hendak mengetahui tentang keluh kesah orang Sodom dan Gomora mengenai tingkah laku mereka. Dipertanyakan dulu Tuhan di kitab sendiri. Karena kenapa? Di sini muncul pertanyaan di dalam kitab Anda, gitu. Kenapa Tuhan harus turun untuk melihat? Emangnya nggak bisa lihat dari surga? Di mana Maha melihatnya? Bukan kitabnya JP itu. Kalau kayak begini itu bukan kitab saya, itu Yahudi. Kalau nggak bisa nerangin, ada jawabannya dia. Terus proses pengetahuan, ada seseorang itu memiliki niat untuk mengetahui sesuatu. Saya ingin mengetahui sesuatu. Gitu. Sebelum dia ingin mengetahui sesuatu, dia itu mengalami ketidaktahuan tuh. Yang tadinya dia tidak mengetahui sesuatu, lalu dia ingin mengetahui sesuatu, dia berkehendak untuk mengetahui sesuatu tersebut. Hingga dia sampai di titik dia memiliki pengetahuan. Nah, Tuhanmu itu pernah berada di koridor memiliki hendak pengetahuan tentang keluh kesah orang terhadap kaum Sodom dan Gomora. Dipertanyakan dulu, Tuhan perjanjian lama ini gimana? Tapi kenapa Tuhan pernah di posisi punya kehendak pengetahuan? Kalau orang pintar menafsirkan ini, itu bukan Tuhan yang turun, itu malaikat diperintahkan turun. Itu kalau tafsir orang Yahudi itu. Tapi kalau hotel kayak ini tadi lu kasih ini nggak ngerti dia. Pertama bukan punya dia nggak ada urusan sama itu. Tapi nempel doang, dianggap kitabnya juga, tapi nggak bisa nerangin, Vi.
Enggak, Tuhannya maha tahu apaan sih? Pohon lagi nggak musim aja dikutuk. Nah, kalau itu masuk itu barang. Dia lagi lapar bersama murid-muridnya. Terus kemudian dia memerintahkan murid-muridnya mendekati buah ara itu. Tapi buah ara itu tidak berbuah. Jadi dia nggak tahu kalau buah ara itu tidak berbuah. Nah, sehingga dia kutuklah pohon ara itu. Gitu. Lagi nggak musim. Dia nggak tahu musim. Ya itu. Kalau itu barang ini masuk Pi. Kalau dia ada kasih yang PB aja Pi. Jangan kayak itu. Saking tidak bisanya berbuat apa-apa, manusia kan berdosa di muka bumi itu, ya kan? Dia tidak bisa mengampuni dosa manusia di muka bumi kalau dia hanya di tempatnya atau di surga. Menurut dia, dia harus turun ke bumi, ya, untuk menembus dosa manusia. Itu Pi. Jadi dia nggak bisa mengampuni dosa dari jarak jauh. Dia harus bergaul. Itu loh bahasa sederhananya. Itu ya Jeb ya. Begitu Tuhan mau Jeb. Aneh izin mau bikin sahur. Ya kita tutup aja dulu semuanya ya. Hah. Sahur nih. Bagusnya sih gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ditutup ada 2.500 umat muslim di bawah. Daripada main ke room-room kafir, daripada meramaikan room-room kafir yang nanti notabene-nya viewer mereka naik, semakin banyak FYP, nanti ada nenek-nenek, ada saudara-saudara kita yang lagi bikin sahur, lagi masak, mereka scroll FYP, dengerin, akhirnya mendengar kesesatan, mendengarkan subahat-subahat yang imannya tipis. Coba kalian pikir tuh, kalian akan ikut, karena di Islam itu ada namanya dosa jariah. Jadi jangan meramaikan room-room kafir ya. Lebih bagus ramein room-room muslim. Nih sekarang saya lihat ya di akun saya ini yang lagi live itu Bang Muhammad Aji lagi live. Habis itu Api Kepri lagi live, Bang Ton lagi live ya. Kalau kalian nggak suka yang lagi yang lagi live di TikTok, kalian ke YouTube. Ustadz kita di sini, ramein di sana, dengerin yang sana, hindarin room-room kafir ya. Kita ngerinya algoritma ini nanti malah meramaikan mereka, malah kita dosa jariah, ya, insya Allah. Nih naik lagi kafir ratu. Nah, turun kau. Turun. Kau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup ya. Ditutup ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekalian. Sebelum ditutup boleh ini enggak? Ini lagi live di YouTube. Sebelum ditutup boleh ini. Gitu. Putih lagi aduh. Loh, enggak dilihat. Kang, apa hukum? Emang Bang Kucang nggak capek ngadepin orang seperti itu? Ini belum ada info, tapi yang jelas beliau itu sudah aman. Jadi beliau itu ada di tempatnya temennya gitu loh. Entah itu di Tabanan atau di Denpasar, belum ada informasi darah Yesus. Ya, dia masih begitu Bang Dahlan. Ya, oke lanjut. Yang intinya aman dah si pulang. Iya aman. Pokoknya kalau di Bali sudah berapa personal, berapa personil yang sudah bergabung di API? Berapa orang? Baru 10 sih. Resmikan juga secara administrasi, secara de facto ya. Karena kan dari API Sulteng juga kita kalau dari kami sendiri kan kami mau itu orang-orang yang di dalam itu memang betul-betul konsisten
di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang harus ada orang yang memang bisa dibilang bisa kita andalkan dari sisi hukum, dari sisi sosial gitu, dengan hal-hal yang sifatnya insidental. Karena sekalipun juga Sulawesi Tengah ini bisa dibilang bertauhid juga ya, maksudnya Mana sih? Iya, bertanyanya itu dari mana dasarnya, landasan bertanyanya dari mana? Jadi Al-Quran di surat Al-Kansas kalau nggak salah cuma Al-Kansas pula ada. Aduh, sakit perut gue. Gimana dong itu? Sak berak gue. Ayah udah kenyang, abis ini lapar lagi kayaknya ya kalau dapet. Iya, ini sak berak gue. Al-Kansas. Kalau Al-Kansas itu kayaknya harganya lagi naik itu Al-Kansas. Al-Kansas bagus itu. Iya. Soalnya kan kalian selalu mengatakan bahwa Allah itu atau Allah itu nggak bisa jadi makhluk. Nah, ternyata di Al-Quran Allah bisa jadi pohon ketemu Musa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab satu pertanyaan, habis itu saya mau turun, saya mesti. Silakan Bang Jibril. Boleh? Siap, silakan abangku. Ya silakan Bang, silakan Bang Jibril. Ini Kristen ya Bang Jibril? Iya. Ya. Enggak, yang bertanya ini Kristen. Iya. Beliau Bang Yakobus. Perhatikan ya Bang ya, kalau bisa direcord nih, ini ilmu mahal nih. Biar abang nggak tanya bola-balik. Selama ini kan katanya Allah itu nggak bisa jadi bisa jadi makhluk. Lah kok di Al-Quran bisa jadi pohon begitu loh? Apakah pohon lebih mulia daripada manusia? Itu kan Oke, sabar Bang ya, lagi mau dijawab, abang perhatikan, di mute dulu ya. Lanjut Abang Jibril. Di Asyura ayat 51 diterangkan bahwa dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Ya, jadi di sini dikasih tahu 3 cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya. 1, dengan perantara wahyu. Perantara wahyu itu langsung ada dalam dada, atau ya firmannya langsung ada dalam dada, dalam mimpi dan seterusnya. Habis itu di belakang tabir. Di belakang tabir ini yang tadi abang bilang, Nabi Musa di pohon. Itu di ayat itu nggak disebut Allah menjadi pohon. Maksud di belakang tabir artinya ialah seorang yang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ini ya jawabannya ya. Jadi itu pohon itu cuma menjadi tabir. Sama seperti sekarang saya ngomong di sini, tapi abang dengar suara saya di sana. Handphone abang itu jadi tabir saya. Handphone abang kan bukan saya kan? Tetap handphone abang kan? Sama seperti ini di belakang tabir. Atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Nah, jadi Tuhannya nabi-nabi itu cara komunikasinya 3 itu. Nah, kalau yang komunikasinya turun-turun jadi demigod, jadi setengah dewa setengah manusia, itu ajaran kaum pagan. Ya. Izin sahur, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, sabar Bang Jibril. Sabar dulu Bang Jibril. Ini boleh begitu Bang Jibril. Belum selesai pertanyaan saya. Anak nggak dimasakin bini Ustadz, jadi mesti masak sendiri. Jadi Bang Rashid, jangan pura-pura nggak tahu Bang Rashid. Kasih Bang Rashid. Ini gue juga masak. Sebentar, pertanyaan saya belum selesai loh dijawab. Kok Jibril kabur sih? Tadi kurang jelas Bang. Kami udah tahu Bang. Kami udah tahu jawabanmu Bang. Dan pasti kamu akan mengatakan belum terjawab. Benar emang. Belum terjawab. Saya belum terjawab. Belum dapat clue-nya. Iya Bang. Tadi kan katanya di belakang tabir. Oke. Saya akan iakan di belakang tabir. Tapi begini pertanyaan saya yang kedua ya. Karena saya akan muncul di pertanyaan kedua. Di mana di Gunung Sinai ada pohon? Itu aja. Pohon apa namanya? Iya. Ya silakan jawab. Berikan saya referensi bahwa di Gunung Sinai itu setahu saya padang gurun itu nggak ada pohon. Setahu saya hanya semak. Ya, emang lu hidup di zaman itu. Emang lu hidup di zaman kan?
setahu abang kan